ketika jenengan kali kula ini sudah Allah tarik di dalam alam muraqabah, makom di mana Rasulullah dawuh anta budallaha ka'annaka lahu taroh. Jenengan hati selalu di dalam hati ada respek, ada rasa bahwasanya Allah itu tidak jauh, Allah itu dekat. Hati kalau sudah ditarik Allah di situ, maka inilah golongan muraqabah. Sebab apa? Prosesnya itu karena jenengan itu setiap saat dan waktu hati selalu berzikir. Baginda Rasul miturut surat Al-Insan 25 itu bukrotau wa asilah, baik siang maupun malam beliau itu selalu hatinya berzikir. Wadhkur isma, berarti masih menyebut isim, nama. Bapak Ibu, apakah cukup Allah itu kita kenal dari sisi nama dan sifat? No, tidak cukup. Ayat-ayatnya, sifat tanda-tandanya kita nggak cukup, Pak. Artinya kita sebagai umat Islam, lebih-lebih kita yang sudah di dalam naungan thariqah, miturut kami wajib untuk naik, zikirnya harus naik di dalam surah Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Inilah Pak polemik dari masyayikh ahli sufi pada saat zaman dulu, tidak berani untuk menyampaikan daqaiqul asrar atau sirul ma'rifatnya, itu enggak berani. Andai toh berani itu bil aisaroh, dengan bahasa kinayah atau bahasa isyarah. Sebelum munculnya tahun 2014 dan setelah era para khalifah, masalah isi di dalam la ilaha illa anta niku terkesan disembunyikan, dianggapnya itu satu mutiara yang berharga. Tatkala itu disampaikan, jatuhnya banyak manusia hatinya menolak. Kasirul bashar, kebanyakan hati manusia itu menolak, sehingga beliau para masyayikh itu bukan berarti mboten berani, tidak berani untuk menyampaikan, enggak, karena memang beliau punya ribuan pertimbangan supaya tidak menjadi fitnah. Akhirnya masyayikh kita ketika membaiat kita, ketika mendidik kita, isi di dalam la ilaha illa anta itu selalu pakai bahasa lugot kinayah. Untuk memperoleh sirnya daripada itu semuanya, kita pada saat dulu Bapak Ibu
ditekankan kita selalu berzikir sir, Pak. Ditekankan kami itu untuk berzikir sir. Kami mulai tahun 74. Pada saat itu satu hari wajib mendapatkan 20.000 zikir sir, hanya sir 20.000. Bapak Ibu, kita ikuti pendidikan beliau-beliau itu, alhamdulillah banyak di antara ahli thariqah itu menemukan maksud yang disembunyikan. Apa? Rahasia di dalam ilmu makrifat itu beliau temukan. Akhirnya muncullah yang namanya wahwa al-dzikru bisiril asror minat tauhidi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allah sudah tidak nama lagi, Allah sudah tidak sifat lagi, huwa tidak, tapi Allah sudah anta. Inilah yang dimaksud Rasulullah ketika saat ditanya oleh malaikat Jibril tentang mahwa al-iman, al-islam, al-iman, al-ihsan. Ini Pak, beliau jawab khusus di dalam al-ihsan, anta budallaha ka'annaka lahu taroh. Ketika saat kau menyembah, ketika saat kau beraktivitas, hati kita, hati si salik yang sudah sampai pada tingkatan muraqabah minimal ini, ketika beliau belum bisa memandang, seakan-akan bisa memandang wujudnya Allah, dia itu selalu merasa selalu dilihat oleh Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Berhubung niki dulu-dulu thariqah, kula buka tentang masalah bagaimana ketika jenengan Solo bisa cepat usul itu bagaimana. Ini caranya. Ibarat jenengan ini, saya dari Mojokerto ke Indramayu, bisanya saya itu sampai di sini bagaimana? Lawang saya tadi itu dirantai oleh Pak Kapolres di rumah, dijaga. Ya nggak bisa. Saya harus melepas rantai. Ingat, nafsu yang ada di dalam hati kita itu Pak, menjadikan kita sebagai budaknya. Kita dirantai dengan hubbus syahawah. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Jelas itu. Ternyata hati kita telah dirantai oleh nafsu dengan hubbus syahawah. Hub, kesenangan sifat basariah kita sebagai manusia. As-syahawah, apa kesenangan nafsu? Yastahibbunal hayatad dunya, jatuh cintanya hati kita terhadap kesenangan kehidupan dunia. Kesenangan kehidupan dunia itu tidak hanya berbentuk materi, akan tetapi juga non materi. Non materi niki lho sing lembut, Mbak. Satu contoh, saya mondok, saya belajar kitab, saya belajar hadis, saya belajar Quran dengan harapan besok itu saya sebagai ahli ilmu. Setelah saya besok jadi ahli ilmu, pengikut saya banyak. Diam-diam hati saya
ada satu kesenangan kalau saya itu banyak pengikut, banyak yang memuja. Ini non materi. Hati-hati. Ya ini yang menjadikan penghalang antara hati kita dengan Allah. Yahjubuhum bi'ulumihim, dan hati saya dihijabi oleh Allah dengan apa yang kuinginkan tadi. Ini termasuk hubbus sahwah. Inilah rantai saya yang kumaksud tadi. Saya bisanya ke Indramayu, wajib rantai saya yang mengikat saya tadi harus dilepas dari tubuh saya. Setelah lepas, Pak, saya harus punya akses untuk bisa sampai di sini. Macam-macam aksesnya. Akses itu jalan torikoh. Terserah jenengan torikohnya derek pundi, monggo. Ibarat saya harus punya, mohon maaf, harus tahu jalan untuk sampai ke Indramayu. Sebab tujuan hakikat saya adalah ingin ke Indramayu, ketemu dulur-dulur kula seiman. Saya tidak ada maksud dan tujuan apapun, Pak. Saya diperjalankan Allah dari Mojokerto ke sini hanya satu silaturahmi. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Tentang ajaran untuk membebaskan ruhaniyah dari rantainya hawa nafsu, itu tidak ada paksaan. Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Boten enten paksaan. La ikraha fiddin. Boten. Artinya apa? Apa yang nanti kami sampaikan sebagai resep kita sama-sama biar kita sebelum meninggal itu sudah kondisi ruhaniyah panjenengan ini sudah sampai pada makom musyahadah, bukan mukasyafah. Kan ada 3, muhadharah, mukasyafah, musyahadah. Muhadharah ini adalah kasunyatan ini, Pak, makom di mana mata dohir kita bersaksi terhadap seluruh makhluk. Yang seluruh makhluk itu adalah yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib bersaksi mata hati ainul basiroh kita terhadap sang kholiknya, bukan sang makhluknya. Otomatis itu tidak bisa terlepas dengan ainul basiroh, mata hati atau mata ruhaniyah jenengan kali kula. Ingat, ini dibantah atau tidak, diterima atau tidak, kita sebagai manusia unsurnya 2, jasmani dan rohani. Kedua-duanya ini Bapak Ibu, Allah berikan mata ainul basyariyah, mata jasmani untuk bersaksi, menyaksikan apa yang telah Allah ciptakan yang disebut sebagai kaun minal mukawwanat, yaitu makhluk wujudnya. Siapa yang ainul basariyahnya ini kegolong ainul basariyah yang ada hijab atau tutup, jangan harap bisa memandang dan menyaksikan wujudnya makhluk. Betul? Ini jasmani. Yang kita rasakan adalah kegelapan. Walaupun lampunya ini dinyalakan, tetap tidak akan pernah bisa memandang apa yang di depan kita. Ini jasmani, alamnya muhadharah, kasunyatan. Sebetulnya itu Bapak Ibu, rohaniyah kita itu juga begitu, tidak jauh berbeda. Ruhaniyah hanya untuk bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, bukan nama.
bukan sifat, tapi adalah wujud yang memiliki nama Allah itu. Ini loh berangkatnya itu para alim ulama, para ulama tasawuf atau ulamaul arifin mendidik kita, dicemplungkan, dimasukkan di jalur thariqah terlebih dahulu. Akhirnya kenallah kita dzikir sirri yang di situ ada nafi itsbat. Makanya thariqah dengan ilmu tasawuf itu menurut kami tidak bisa dipisahkan, karena ilmu tasawuf sebagai pedoman bagaimana kita itu berthariqah yang benar. Apa sih tujuan thariqah dihadapkan kita? Hanya satu, Pak, litaqarrubillah wali'oihi, supaya ada hati itu keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah. Surat Al-Ahzab, tolong dibuka dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Di situ sebagai teladan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana teladan beliau? Liman kana yarjullaha, jelas ini. Hati kita harus ada respect, harus ada keinginan. Punjih matur suwun. Untuk ada keinginan untuk mendekat dan bertemu rahmat, maksudnya bertemu Allah. Ini, dan ini tidak semua orang akan mau, Bapak Ibu. Makanya golongan sing wis mlebu thariqah atau belum banyak pundi? Halo, banyak pundi? Andai kata ada itu umurnya sudah agak tua, nggih no mboten? Padahal itu tidak dibatasi, Pak. Bagaimana saya bisa dari Mojokerto sampai ke Indramayu kalau tidak lewat jalan? Nggak bisa. Terserah. Jalan darat monggo, jalan laut monggo, jalan udara monggo. Ternyata ini tadi, Pak, saya nggak tahu. Lebih penak itu naik kereta. Mboten yang sarakno sing jemput. Sumpah gitu, kula mboten ngertos. Masalah biasanya saya ke wilayah Jakarta itu, Pak, pakai pesawat Jakarta itu. Kula pikir Jakarta kali Indramayu celak, ternyata 3 jam lebih. Nggih, ngerti yang ngoten wau, numpak kereta. Stasiunnya kali nggen kula nggih celak, paling nggih 15 menit sudah nyampe. Lah, kula wau teng bandara 1 jam. Teng mriku nggih ngerentosi dangu. Bapak Ibu, nggih umpami niki nanti materi kajiannya itu cocok monggo. Tapi biasanya mohon izin Romo Yai, biasanya kula nek bakdo ngaos ngeten iki njabarno materi kula paringin waktu tanya jawab. Nek dikersakake monggo. Ngoten. Saged dilanjut nggih? Pun. Menurut kami saya harus mencari beberapa jalan. Bisanya saya sampai bisa ke Indramayu, saya wajib melewati jalan yang kupilih. Yang terpenting adalah jalan dari Mojokerto ke Indramayu mboten keputus. Ibarat sanad, mohon maaf nggih. Ibarat thariqah kudu muktabaroh.
Artinya sanadnya adalah muttasil, tidak munfasil. Saya yakin, sak yakin-yakine. Ngapunten Kang kathah nggih. Niki namung untuk faedah taukid mawon. Thariqah kala niki Asadiliyah niku muktabaroh menurut kula. Mohon maaf nggih, mohon maaf walaupun kula mulai alit tahun 74 kelas 4 ibtidak niku sampun di beat Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, tapi waktu saya itu bukan berarti saya nggak puas, enggak, kurang puas nggih. Kula ndengone Mbah Yai Bakhri di dalam wilayah Mojokerto Asadiliyah juga kula nggih beat teng mriku. Apa salahe kula niki gadah thariqah kathah, sing penting muktabaroh. Oke. Maksud daripada muktabaroh itu adalah sampai kepada kanjeng Nabi. Lah sekarang tolong dibuka dalam surat Al-Maidah ayat 35 tentang thariqah. Niki Allah sampaikan yang disebut wasilah. Wabtahu, dan raihlah, carilah, dapatkanlah, ilaihi, untuk bisa mendekat dan bertemu Allah. Mencari apa? Al-wasilata ing thariqah, jalan, wasilah. Dalam rangka apa? Wajahidu fi sabilihi. Dalam rangka jenengan kali kula, hati itu bagaimana bisa terlepas dari belenggunya nafsu. Nah ini loh Pak. Lah wasilah miturut pandangan itu ada dua. Kilani siji ada wasilah sambungan yang disebut muktabaroh kata Rasulillah ini sambungan sampen kali kula lewat jalur wasilun, jalur di mana jenengan kali kula niki didedek dari bawah ke atas, ke atas, ke atas. Tapi gak cukup saya itu harus melewati jalan ini aja. Artinya saya harus punya akses. Kalau saya numpak pesawat harus bawa karcis, apa? Tiket. Gak cukup saya kasihkan yang namanya, mohon maaf Pak, karcis pasar nih loh, karcis pasar tak kasihkan petugas mesti ditolak. Wajib saya membawa tiket, kalau Garuda ya Garuda, kalau Citylink ya Citylink, kalau apa lagi itu, Lion ya Lion, harus sesuai. Untuk bisa sampai membawa akses, sampai pelajari surat Al-Maidah tadi ayat 35. Ini enggak cukup muhakamah Pak, enggak cukup ilmu bayan, harus ma'ani, enggak cukup muhakamah, harus mutasabihah, gak cukup balaghah, manteke juga. Jenengan akan menemukan satu maqasidul aqdam di dalamnya ini. Kalau boleh saya katakan, kalau boleh ya, inilah yang dimaksud Rasulullah, bagaimana iman sampean kali kula bisa ihsan. Ini kalau di dalam kitab Hikam, ihsan itu adalah satu status. Si salik itu dikatakan sudah ma'rifatullah, sampun niki ihsan. Iman yang sudah benar artinya sudah tidak ada lagi di dalam dada sampean illallah kecuali Allah.
Makanya dididik mulai dzikir siri, kita dibiasakan untuk selalu dzikir Allah, 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 Allah di situ. Untung jenengan sing sudah masuk thariqah, Pak. Untung banget. Artinya untung apa? Ada satu alat supaya hati sampean kali kula ini ada keinginan untuk bertemu Allah, tidak bertemu selain Allah. Sebab kita berpuluh-puluh tahun, Pak, mulai dari akil balik kita sampai entah umur berapa kita, apa sih karakter sifat hati kita? Hanya satu, ingin dunia sukses. Ketemunya ingin dunia ini sukses. Mana ada keinginan bertemu Allah? Gak ada. Contoh bukti tentang sholat. Adakah keinginan di dalam diri kita untuk ketemu Allah? No, gak ada. Iki fakta, Pak. Yang ingin kita ketemu adalah surga atau pahala, betul? Padahal itu ciptaan Allah, disebut mukawwanat, min ba'dil mukawwanat. Saya belum berbicara tentang supaya saya wirid bisnisku cek ini lancar, belum bicara tentang itu. Lawong ningati apabila ketika sholat masih ada harapan untuk masuk di dalam surga dan dijauhkan neraka atau adab Allah atau mendapatkan pahala niki lho, berarti kita masih ingin ketemu selain Allah. Tapi ya aja disalahke, iku proses. Lah sekarang yang terpenting wong umur kita nggak tahu kapan kita meninggal. Yang terpenting sekarang bagaimana hati ini ada satu keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah. Bahasa secara dohir saya mlebu ning thariqah. Kuwi bakal diajari dzikir sir. Bukan hanya dzikir jahar diucapkan di lisan la ilaha illallah, tapi di dalam hati jenengan pasti akan dididik awal-awal itu untuk membiasakan diri berzikir sir, walaupun itu masih menyebut nama Allah. Ini adalah awal untuk menjadikan hati ada rasa rindu, ingin berjumpa dateng Gusti Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kula niki waktune dibatasi mboten? Mboten dibatasi nggih? Nggih pun. Nek kula mboten dibatasi matur suwun. Sing penting materi selesai gimpun. Ngoten mawon. Entah niku 1 jam, entah iku 2 jam, 3 jam, tetap sampai selesai materi. Ketika seseorang itu sudah bisa membiasakan hati untuk berzikir sir, Pak, aku yakin inilah awal Allah akan menggerakkan hati sampean, akan ngerentekke hati iki untuk mendekat dan bertemu Allah. Aku yakin itu. Cuman gak cukup, Pak. Kita itu hanya berzikir sir, harus dididik dengan isi maksud dzikir la ilaha illa anta. Coba apa asbabun nuzul? Beliau Nabiullah Yunus ketika saat di dalam perut ikan, beliau mengumandangkan tauhid ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa sebabnya? Ternyata nyun sewu sederhana, wakilah tafsir di dalam ayat itu mensarahi bahwasanya beliau itu pernah hatinya gerutu
medongkol disebabkan kaum itu tidak mau menerima ajaran beliau. Gara-gara itu, Pak, akhirnya beliau itu ditakdir ke Allah untuk berada di dalam perut ikan. Sebab kalau sudah masuk di dalam maksud dzikir tersebut, kalimat tauhid anta iku satu, jenengan sudah tidak lagi merasa Allah jauh. Ndak, minimal di dalam hati kita itu ada rasa merasakan hadirnya Allah sebagai sang penggerak. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wa qala Rasulullah fi hadis sahihihi la haula wala quwata illa billah. Kita makhluk itu, Pak, aslinya itu enggak bisa apa-apa. La haula wala quwata. Semuanya kelihatan koyo bisa berkumpul di sini sebab illa billah. Berarti jenengan kali kulo kalau sudah jatuh di dalam tauhid ini, Allah mesti ngerentekno sampean, menarik ruhaniyah sampean kali kulo ning makom muraqabah. Mboten kira ngagengan iki. Niki ingkang jenengan kalih kula lewati mengke. Pundi teladani Rasulullah memberikan contoh bagaimana. Makanya kami sangat hakul yakin proses ini yang harus jenengan lewati, sebab baginda Rasul sampun memberikan satu teladan. Limangkana yarjullaha, mboten yarjud dunya, mboten, atau ghairihi, mboten. Qur'ane Allah niki rahmat. Inilah makom makrifat rahmat itu. Dalam rangka kemana? Wal yaumal akhirah. Ruhaniyah ini biar meninggalkan alam muhadharah, alam mukasyafah, supaya bisa ke alam musyahadah. Kuncinya apa? Wa dzakarallaha katsiran. Tolong. Kalimah wa dzakarallaha katsiran ini ada satu paralel dengan surat Al-Ahzab ayat 41. Sama-sama surat Al-Ahzab. Kalau ini 21 sampai tingali 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Terus lari pondok niki. Apa ning ngarep iku wis ana fiil amar kok ning mburi ana maf'ul mutlak. Niki alfiyae kudu dibuka. Alfiyae kudu dibuka. Nyun sewu. Dzikir yang bagaimana yang dimaksud? Wahai orang-orang yang beriman, yang imannya belum ihsan, udzkurullaha, ingatlah kau pada Allah. Waktu makan harus ingat, apapun harus ingat. Lebih-lebih waktu sholat. Dipertanyakan syaratnya bagaimana? Dzikir yang bagaimana yang dimaksud ini? Dzikron katsiron. Kelawan dzikir sejatine dzikir katsiron tur kang ukeh.
pundi sejatine dzikir niki lho Pak, nyuwun sewu banget para masayih apabila disampaikan siriye niki khawatir wonten fitnah. Sebab apabila itu disampaikan di tengah umum, banyak hati manusia yang menolak. Niki nggih sampun kula tulis dalam sebuah kitab terkait masalah suluk. Bagaimana suluk yang cepat itu bagaimana? Sebab di dalam salah satu makalah Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam niku mengatakan, jikalau bidayahmu waktu suluk bener, maka nihayahmu itu bener. Akhir dari sebuah perjalanan bener. Sama dengan gini, saya Mojokerto arahnya timur, pundi niki Indramayu iku barat. Saya tidak boleh dari Mojokerto ke timur, ya saya kembali Pak, nggak akan ketemu. Saya harus ke barat, baru ketemu yang namanya Kabupaten Indramayu. Laksana seperti itu. Bapak Ibu hadirin, zikir yang bagaimana yang dimaksud sehingga jiwa atau ruhaniah jenengan itu bisa masuk ke alam fana. Niki alam majedubun. Mohon maaf jangan takut loh ya. Jadab niku wajib nek menurut kula. Apa sih makna jadab? Ditariknya ruhaniah sampai dari alam dunya iki ke alam akhirat wal yaumal akhirah. Alam di mana sudah tidak ada lagi siapa-siapa illallah kecuali Allah. Saged ditampi? Saged nggih? Pun kula lanjut. Tapi sampean sebagai si salik ketika sudah ada di Muraqabah, ada 3 hal yang miturut kitab Hikam itu jenengan kali kula lewati. Niki. Di sini ada 3 hal yang harus jenengan lewati. Apa? Su'aul basirah, ainul basirah, wa haqqul basirah. Bapak Ibu, hati sampean ini harus membiasakan diri meyakini bahwasanya apa yang jenengan lakukan baik di dalam ibadah mahdoh murni, contoh sholat, contoh aurat, wirid, baca Quran, jenengan haji, jenengan umroh, jenengan poso, jenengan sedekah, termasuk acara ini murni ibadah. Atau yang tidak murni, jenengan kerja, jenengan makan, jenengan minum, apapun. Si salik itu wajib hatinya merasa kehadiran Allah, wujuding Allah sebagai isim fa'il, sebagai sang pelaku menggerakkan jenengan kali kula. Akhirnya di situ panjenengan boten gampang ngaku. Ini proses Pak. Inilah yang kusebut sebagai ihsan, menciptakan satu keihsanan. Inilah yang kumaksud sebagai imanul haq, atau orang Jawa mengatakan rasa. Rasa itu tidak bisa bohong Pak. Kalau ini kopi ya rasa kopi, kalau air putih ya rasa air putih, nggak bisa ditukar.
Artinya hati sampai nanti akan ditakdir ke Allah, imannya itu tidak bisa goyah. Segala hal apapun yang terjadi, yang muncul dan timbul dalam diri kita atau makhluk lain, hati sampean kali kula niki mesti ono rasa sambung menyang Allah sebagai sang pelaku. Niki mboten saged ditokno lho Pak ya. Cuman dirasa. Ini yang beliau para masyareh pada waktu dulu itu dianggap ilmu yang mutiara, yang tidak mungkin disampaikan di tengah umum sebelum masuknya tahun 2014. Ternyata 20 itu surat ke-20, tolong dibuka surat apa? Toha. 14 itu ayat. Ternyata di situ Pak Bu menyimpan satu pengertian, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholah li dzikri. Artinya jenengan kalau ingin sholatnya betul-betul ingat kepada Allah. Ingat itu bukan tempatnya di akal, tapi di hati. Artinya ingat, dikron sejatine dzikir adalah hati sadar dan menyadari bahwasanya apa yang jenengan lakukan itu bukan sampean yang bisa melakukan, akan tetapi hati sadar sumbere songko Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah itu sudah tidak jauh dari diri Anda. Qallallahu ta'ala wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah, itu lebih dekat daripada urat nadi. Loh, ayat ini jatuhnya di mana? Pada siapa? Yaitu pada orang-orang yang sudah masuk di dalam muraqabah untuk menyelesaikan perjalanannya ke alam fana, plek langsung sekaligus alam makrifat. Hanya ada di sini Pak. Kalau di luar kita, di luar golongan ini nggak mungkin. Makanya mohon maaf, kita ditaruh di dunia ini, hati kita mesti sukarianya, jatuh cintanya, hubungannya dengan pacar-pacar baru. Itu pasti. Berupa apa pacar baru? Pokoknya selain Allah. Mengapa Allah saya katakan pacar lama? Karena jenengan kali kulo di zaman azali itu sudah dibeat Allah. Alastu birabbikum, jenengan jawab qalu bala syahidna. Al-A'raf 172. Ternyata ruhaniyah sampan kali kulo sebelum ada di dunia ini sudah bertemu Allah. Ruhaniyah persis iki zamane Nabiullah Adam ketika saat ada di surga. Beliau dawuh ngeten, Adam dalem Gusti, kamu ingin terus hidup kekal selamanya di surga, sedika dawuh. Tapi siji dam, pesenku sing kudu kok iling-iling, wala takroba hadihis sajaroh. Jangan kau pernah kau dekati pohon itu. Inilah Pak, pohon yang dimaksud adalah syahwatud dunia. Ini pohon ini akan membuahkan satu buah, namanya buah khuldi. Ringkes cerita, Nabiullah Adam kena bisikan iblis, rayuane iblis, akhirnya beliau itu jatuh dalam jalannya iblis. Miturut Al-Quran, beliau nggih memakan betul. Akhirnya apa resikonya?
Nabiullah Adam diusir Allah dari surga ke dunia. Ketika kita masuk di dalam alam balik, alam dewasa Bapak Ibu, ruhaniah hati kita sudah cari pacar-pacar baru Pak. Makanya jangan heran kalau kita sebagai seorang laki-laki yang sudah balik seneng nang wong wedok. Sebaliknya juga begitu. Akhirnya apa? Kita akdu nikah. Setelah akdu nikah kita ada keinginan punya anak. Setelah itu bagaimana hati kita? Sandang, pangan, papan, bagaimana caranya itu keluarga itu tidak kekurangan, betul? Kita masuk di dalam jalurnya nafsu Pak. Sudah. Loh, disinilah butuh thariqah. Mohon maaf, litakarrubillah waliqaihi, supaya hati manusia itu sadar kalau selama ini kita berpacaran dengan pacar baru, otomatis meninggalkan pacar lama. Allah Subhanahu, dengan bukti kita waktu sholat, mengapa hati kita tidak ingat Allah tapi ingat selain? Ini fakta, gak bisa dibantah ini, karena sejarah memang. Akhirnya Gusti Allah menurunkan satu ayat di dalam surat Az-Zumar 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsorun. Bahasa Jawa Timur, ngger niki jar Gusti Allah. Jenengan dipanggil ngger niku panggilan kesayangan. Ngger ndang bali yo ngger nang pangeranmu yaiku aku Allah. Bali yo. Tinggalkanlah jalannya nafsu yang setiap saat dan waktu selama ini kau lewati. Tondone iku jalani nafsu, jenengan kali kulo ati diseret untuk selalu bersukaria dengan hubus sahawah. Niki proses kita Pak, buat disalahno dhisik, proses kita. Sebab jikalau kau tidak lekas kembali padaku, kok ya sudah kedatangan satu kematian, tsumma la tunsorun. Kita tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah Pak. Artinya ketika kita meninggal disuruh untuk sampai ke rahmatnya Allah, bahasa syariat ke surga. Kalau bahasa hakikatnya adalah makrifat, ini susah Pak, mboten saged. Karena apa? Dijawab dalam surat Al-Isra ayat 72. Mangkana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Sing sapa wonge, barang siapa saat di dunia mata hatinya masih buta terhadap Allah sebab ketutup ambek syahwatut dunia, maka fahuwa fil akhirati a'ma, di akhirat pun mata ruhaniah sampean kali kula terhadap Allah buta. Wa adallu niki yang lebih ekstrim, wa adallu sabila, dan lebih tersesat apa nih sabilan, jalannya menuju dan bertemu Allah. Wis niki Quran, percaya gak percaya dudu urusaku. Saya hanya menyampaikan wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Menyampaikan saja, nggak ada unsur paksaan, monggo. Makanya saya matur suwun sanget datang para masayeh, burun gawe wadah namine thariqah datang umat-umat ini biar sadar hatinya umat ini. Mohon maaf kalau selama ini kita masih dolim terhadap Allah. Wong Kanjeng Nabi Yunus aja tingkatane Nabi berani mengatakan dolim dirinya, ngakoni dolim.
Bentuk beliau dalim bagaimana? Atiku loro sebab ajarannya ditolak. Jenengan nggih ngoten. Mohon maaf. Lebih-lebih jenengan kalih kula niki wis ngagem tata ilmu tasawuf, atau setidaknya jenengan sampun sebagai imamnya orang-orang, panjenengan sudah disebut mursyid. Ojo mangkel nek ana wong gak gelem mlebu ya ta, terus bantah, ojo. Sebab Rasulullah niku dadi wong apik sing nalikane dieleki wong iku dheweke ngepiki. Lho ngoten Kanjeng Nabi tatkala dieleki wong, beliau iku mboten ngeleki, malah ngepiki. Kira-kira ngoten jenengan kali kula jare wong Mojopahit termasuk Jawa Barat pisan dieleki di sepuro, ping pindho dieleki sik di sepuro, ping telu dieleki ngalih Pak singitan, tapi enting-enting. Ngerti enting-enting? Kapan tak tutuk ndasmu ya ngoten. Jari wong Jawa sabar ono batese. Kanjeng Nabi mboten. Sebab apa? Sebab beliau itu jelas melihat semua itu, dibalik semua itu adalah Allah, karena posisi beliau sudah di sini. Mboten mahfud melih makrifat beliau sudah maksum. Ini Pak, andai kata kita tidak bisa meniru Rasulullah 100%, mbuh 60%, mbuh 50%, wis pokoke ojo blas ngono lho. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Yang disebut su'aul basirah ketika jenengan si salik iku solo, wajib sampai iki di dalam hati adalah merasakan kehadiran wujude Allah. Bundi, tolong dibuka dalam surat Al-Hadid ayat 3. Hujah kula niki kebanyakan Al-Qur'an Pak. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dia Allah, bukan nama, bukan sifat. Iku awalu wal akhiru, ada di awal ya di akhir. Wal zahiru wal batinu, ya ning jaba ning jero jenengan. Niki sarai ngeten. Fi kulli mukawwanat, iku ing dalem saben-saben makhluk sedaya tanpa kecuali khafiyun utawi ana sesuatu sing samar. Saking samare mripat iki ora iso nontok, mripat dohir iki ora iso nontok. Iku hanya bisa dilihat dengan ainul basirah. Tinggal ainul basirah sampean ada di mana? Ada di mana? Artinya dalam ihsan itu kan ada dua. Antak budallaha ka'annaka lahu taroh. Iki yang pertama. Ketika Anda menyembah seakan-akan kau bisa melihat wujudnya Allah. Bahasa seakan-akan bukan berarti si hamba bisa melihat wujuding Allah. Mboten. Apa mungkin hamba sifatnya Adam, sifatnya tidak ada, bisa melihat yang ada? Nggak bisa. Yang bisa melihat yang ada adalah yang ada itu sendiri. Sing disebut makrifat itu di situ. Jadi yang melihat wujuding Allah itu Allah sendiri. Setelah jenengan ini melewati alam fana, alam di mana seluruh selain Allah itu
di dalam mata hati sampean iku sudah enggak wujud, sudah enggak ada. Jenengan sebetulnya wis diisarai Gusti Allah tapi mboten krasa krana dereng ngerti isine thariqah. Ngeten, jenengan tilem mulai bakdo isya sampai subuh jenengan mboten mimpi, jenengan moro-moro subuh eling nopo sampean? Jelas jenengan tidak ingat apa-apa. Jangankan wujud selain Allah itu, selain dirimu ada, dirimu saja nggak ada sudah. Nggak tahu kita itu bagaimana posisinya, nggak tahu. Saat tidur loh Pak, saat tidur yang tidak bermimpi maksud kula. Sebetulnya itu adalah alamat. Orang majedub itu ya seperti itu. Jangankan orang lain dia mengerti, dirinya sendiri aja tidak mengerti. Dua, ada kalanya orang tidur itu bermimpi. Ayo dikoreksi, meripat kita mata dohir terpejam, kok ion jenengan bisa ketemu si A si B melihat ini. Lah ini hubungannya dengan mana? Ruhaniyah. Ini berarti jenengan iki posisi masih ada di jalur mukasyafah. Di situ ada alam malakut, alam jabarut, alam lahut dan seterusnya. Makanya jangan heran mata dohir terpejam tapi bisa melihat apapun. Niki nek cara perjalanan salik belum selesai. Selesainya salik di makom jam'i yaiku makrifat, jenengan iki laksana tidur sudah tidak bermimpi. Akhirnya nggak ada pengakuan hamba dengan apapun itu nggak ada. Bon, Bapak Ibu, kembali kepada perjalanan si salik ketika menyelesaikan 2-3 tahap di muraqabah. Setelah su'aul basirah, jenengan selalu merasakan kehadiran Allah ketika suluk, ketika khususiyah. Disitulah Pak, maksud dan tujuan Allah itu supaya jenengan kali kula ndang lekas melepaskan rasa pengakuan diri yang bisa suluk sendiri, yang bisa berzikir sendiri. Padahal semua itu yang menjadikan seperti itu hanyalah Allah. Inilah yang kumaksud dalam satu makalah kitab hikam, bila mana bidayahmu itu benar, mesti nihayahmu benar. Artinya apa? Si salik ketika saat proses su'aul basirah dianggap Allah cukup, mesti jenengan bakal ditarik ke ainul basirah. Artinya nur makrifat ini Allah bakal menyalakan dalam hatimu. Iku mesti. Apa tujuannya nur makrifat? Untuk mengusir apa yang menjadi gelapnya hati. Syahwat mau loh Pak, sebagai hijabnya hati kita kepada Allah, itu Allah usir dengan nur makrifat. Laksana malam hari ini, mengapa lampu ini dinyalakan? Supaya tidak ada kegelapan. Ketika gelap, begitu lampu ini dinyalakan, saat itu juga gelap itu langsung hilang. Laksana seperti itu. Berarti bisa kami simpulkan, jenengan berzikir ketika suluk, zikir sir, merasakan kehadiran Allah yang mengeluarkan dan memasukkan nafas ini hanyalah Allah. Hidup itu yang berwenang.
maka Allah akan sedikit demi sedikit menarik jenengan iki ke alam fana. Tapi jangan takut jenengan. Proses ketika menuju alam fana kadang-kadang Gusti Allah itu nguji datang si hamba si salik, ditemukan berbagai macam alam, sing alam itu ada kaitannya dengan gaibnya makhluk, itu sebagai ujian. Sebagai ujian. Sing ujian ini terus apa ndak jenengan olehnya suluk. Kalau jenengan berhenti, nggak mungkin sampai pada tujuan. Sama saya tadi dari Mojokerto diuji oleh Allah, mungkin pesawatnya itu tidak sesuai dengan jadwal. Terus apa ndak? Di tengah jalan saya bertemu terhadap macam-macam makhluk. Kira-kira saya hatiku ikut terpengaruh ndak sehingga lalai tujuan saya ke Indramayu ini. Bapak Ibu nyun sewu, jenengan ojo kaget nek jenengan waktu suluk Allah iku nguji sampai dikasih karomah. Iki ujian. Diuji Allah dunyane dientekne. Diuji Allah dunyane malah disuksesno. Hati-hati. I'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, ujian semuanya. Hati-hati. Bisa nih sampai kali kula lolos lho ya. Tetep wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Taline Allah iku sampean gecoki, ya iki lho Pak wasilah. Sing para masayeh gak berani menyampaikan, takute ada fitnah. Wasilah sambungane ruh langsung terhadap Allah. Sing kula maksud adalah wa huwa adzikru bisiril asrar, yaiku melewati su'aul basirah wa ainul basirah wa hakul basirah ini. Sak mangke pun podo-podo wani pun podo wani menyampaikan pun, karena sudah melewati tahun 2014 dulu Pak, sak derenge sebelumnya mboten wantun. Nyun sewu, abah kula kalih kula niku anak ngune mboten ditutui, mboten. Saya harus ditugaskan birriyadati wal azkar, hanya itu. Riyadho dikira terus engko urusane Gusti Allah dhewe iku ngoten nih. Subhanallah, mboten ditutuk koe, dijabarke antara muraqabah menuju ke alam fana niki mboten dibuka. Niki sampean buka nang ngene hikam ada. Cuman bahasanya kinayah, maklum. Sampean harus taskehake dareng pasayeh mengki ben dibuka para masayeh. Ternyata kalau boleh kami sampaikan, dengan adanya jenengan ini hati selalu merasakan kehadiran wujude Allah, dengan bukti jenengan dan makhluk semuanya bergerak, iku yang menggerakkan Allah. Saya suwe lama kelamaan hati sampai akan dipindah Allah dari su'aul basirah ke ainul basirah. Ainul basirah ikut dinyalakan nur makrifate. Setelah nur makrifat ikut dinyalakan, saat itu juga yang nyata hakul mubin itu illallah. Sama dengan begini Pak, nyun sewu. Ini kacamata ya, kacamata. Selama kami tutup dengan kopiah, selama itu tidak akan pernah nyata. Jenengan saya kasih tahu, Pak Bu, di dalam kopiah ini ada kacamata. Sampai tidak tahu saya menaruhnya, nggak tahu. Jangan saya kabari. Ini ada dua hal, percaya dan tidak.
andaikan jenengan percaya itu pun belum cukup, manakala belum hakul mubin. Carane hakul mubin, kopiah ini harus dihilangkan. Jenengan dikabari Kanjeng Rasul lewat Quran, lewat hadis dan lain sebagainya, bahwasanya Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, utawi Allah iku yang menciptakan kita sebagai makhluk, wa ma ta'malun, dan apapun yang terjadi pada dirimu sumberi sangka Allah. Akhirnya hadise la haula wala quwata illa billah. Oh, sing nyetakno donya saisine Gusti Allah, baru iman. Tapi iman sampean yang seperti ini belum cukup. Harus membuktikan bahwasannya yang menciptakan dunia dan seisinya, mafis samawati wa mafil ardi wa huwa Allahu al-haq. Sampai Rasulullah dawuh dalam Rasulullah mengatakan di dalam surah Al-Kahfi, ilahukum ilahu wahid, itulah Tuhan yang Maha Esa. Lah sekarang jenengan ati sampean sudah yakin kalau yang menggerakkan semua makhluk termasuk diri kita ada Allah, maka itulah golongan muraqabah, golongan yang hati merasa Allah itu tidak jauh, Allah sudah dekat. Lah sekarang tinggal pertanyaannya, bagaimana caranya tutup yang menutupi antara hati dengan Allah itu Allah hilangkan. Bil munajat, harus munajat. Jenengan harus suluk. Dalam thariqah disebut khususiyah, ini disebut suluk. Tujuannya adalah tazkiyatun nafsi, tazkiyatan nafsi, untuk membersihkan diri dari perkara selain Allah yang sudah masuk di dalam hati. Caranya berzikir tadi. Makanya di Quran surat Al-Ahzab kuncinya adalah wa dzakarallaha katsiron. Maka nek jenengan menghendaki kacamata itu statusnya hakul mubin, nyata, buka, hilangkan. Mungkin jenengan beriman, oh bukan kacamata itu onde-onde. Mungkinkah? Gak mungkin. Artinya apa? Jikalau jenengan nanti sudah ditaruh Allah di makom makrifat, makom di mana selain Allah sudah tidak ada, selain Allah tidak ada dalam hatimu, maka gak mungkin jenengan kali kula nanti kalau terjadi apapun itu jenengan duweni iman dari makhluk, gak mungkin. Inilah perbedaan antara orang yang imannya belum ihsan dan sudah ihsan, ada di sini, Pak. Bon. Kalau sudah ainul basiro, otomatis niki hakul basiro, iman sampean bener. Berarti ini ihsan. Inilah Pak yang gue sebut alam sampean masuki itu adalah alam fana, di mana alam jenengan ini sudah tiada kecuali hanya Allah. Akhirnya satu kedepan netro makrifat sudah. Akhirnya tauhid la ilaha illa anta naik satu tingkat lagi, terakhir sebagai wahyu inti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah tuangkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Pun telas. Berarti tadi ada anta jenengan Gusti, anta sebagai Robbi, wa ana abduka pun boten wonten. La ilaha illa anta kan di situ. Panjenengan Gusti sebagai Tuhanku dan saya sebagai hambamu. Ini proses kita di Su'aul Basiroh tadi. Setelah ini selesai,
ana wa anta, ana makhluk, anta Allah, itu sudah hilang semuanya. La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Maka disinilah ruhaniyah sampean dimasukkan Allah di alam makrifat yang ada cuman aku Allah, Allah aja. Pun selesai, berarti thariqah sampean, perjalanan sampean itu sudah sampai ning makom makrifat. Pun urusan ada di makom itu, jenengan itu berapa detik, berapa menit, berapa jam, berapa hari, urusannya Allah. Jikalau jenengan ikut ditetapkan terus di situ, ada dua hal kemungkinan makom sampean. Satu, ada makom khos, ada khawasul khawas. Kalau jenengan diletakkan di khos, jenengan iki dijadab Allah baik hati maupun akal. Kalau seperti ini, maka jenengan iku nggak bisa dijak komunikasi. Mboten saged. Makanya terkenal dengan sebutan orang jadab. Lah ngoten nggih. Majedubun itu orangnya, kelakuane iku jadab. Pun mboten saged dijak komunikasi. Tapi kalau jenengan ikut diletakkan Allah di khawasul khawas, beda. Seperti Kanjeng Rasul memunculkan 4 sifat: sidik, fatonah, tablek, aman, amanah. Artinya jenengan inilah yang diutus Allah untuk menyampaikan tentang dinul haq, ai dinut tauhid. Dan ini dijak komunikasi saged. Gini ki Pak, sing disebut akale wis bersih sangka kepentingane hawa nafsu, luweh-luweh manahipun ati panjenengan kalih kula. Lah nek wis kaya ngene, mongko mlebu ning surat Al-Baqarah ayat 256 tadi, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Tali Allah yang berupa zikir gak mungkin saged putus. Niki bonek pun koyok ngeten, inilah yang kusebut ruhaniyah yang mata hatinya kepada Allah sudah tidak buta lagi. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsaralah bagi mereka saat di dunia yang mendustai tentang pertemuan terhadap Allah. Sebaliknya, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang beriman, mohon maaf, berbahagialah hatinya ketika dalam keadaan sholat itu bisa khusyuk. Khusyuk itu bertemu Allah. Kesimpulan adalah satu, jikalau jenengan si salik pingin bisa wusul pada Allah, kenalilah dzikir siri, lalu sirul asror, terakhir di tauhid la ilaha illa ana fana'ud dzikri. Jalankan sesuai apa yang sudah kami jelaskan tadi. Nomor dua kesimpulannya, ajaran iki mboten saged dipeksa. Terserah panjenengan, monggo sing beriman monggo, sing ora nggih monggo. Tapi saya punya jaminan, apabila jenengan dalam jangka waktu 40 hari 40 malam jenengan tiap saat niki Gusti Allah sing janji, mangkana yarju liqa Allah, barang siapa yang ada keinginan untuk bertemu Allah dan melaksanakan perjalanan itu, nggak punya keinginan toh Pak, wa amilu sholihah, dia juga menjalankan sesuai dengan sistemnya, maka fa innallaha ajal, fa innallah mongko sak temene Gusti Allah iku berjanji bahwasanya ada waktu yang sudah Allah tentukan tentang pertemuan. Saya berpedoman dengan ayat inilah sehingga saya berani mengatakan kalau tidak bisa 40 hari 40 malam itu jenengan dol ning alam fana,
nang Mojokerto. Tuntutan kula. Penak ta? Penak. Bapak Ibu hadirin, sebagai penutup dibuka dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Sebagai penutup. Wa mangkana yarju liqa rabbih, barang siapa yang ingin ketemu Tuhannya, ada dua syarat miturut ayat ini. Pertama, falyamal amalan sholihan, hati jenengan harus berbuat bagus. Mana perbuatan bagusnya hati? Berzikir. Titik. Zikir. Yang kedua, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan ada hati itu mendudukkan sesuatu sama dengan Allah dalam hati jenengan. Contoh. Sapa sing ngaji kumang? Jenengan jawab, "Oh, klason." Nami kula mukhlason ya. Ada yang memanggil kula klakson. Klakson berarti bel. Terserah. Sumpah dengan mata kepalaku, aku tahu sendiri sing ngaji tausiah iku mukhlason. Pak Yun Sewu, kalau Allah enggak menggerakkan saya, bisakah bisa ngucap? Kebanyakan kita itu enggak mau untuk melihat di situ, di belakang setiap diri kita itu ada siapa. Ini loh persoalannya. Apa enggak cukup Allah mengatakan wa ma ta'malun, dan apa yang muncul dan timbul semua makhluk itu adalah dari Allah. Oleh karena kita belum mengenal zikir untuk mendekatkan diri pada Allah, akhirnya kita lalai dengan hal itu. Justru wujudnya klason makhluk iki nutupi ati sampean dengan Allah dibalik ini semuanya. Ini loh Pak persoalannya itu. Ojo ndadekno sakliyane Allah iku njejeri Allah di dalam hati kita. Iman termasuk diri kita. Sopo sing sholat? Aku makhluk niki lho. Padahal di balik kita ada Allah sebagai sang penggerak. Istilah bahasa dalang ono wayang. Wayang apa-apa no, ora iso obah dhewe. Iso obah sebab diobahne dalang, betul? Ini mung gambaran. Gusti Allah yang ngono. Sebab sampun dikatakan fi kulli mukawwanat khafiyun ay hayyun wa huwa wujudullah. Di dalam setiap diri makhluk itu ada sesuatu yang samar. Siapa yang samar? Al-hayyu, yaiku urip, yaitu Allah. Wahuwa wujudullah, itulah wujudnya Allah. Yang Al-Quran mengatakan laisa kamislihi syai'un, nggak bisa kau serupakan dengan suatu apapun, tapi iso idiroso. Makanya jenengan suluk wajib jenengan ini merasakan kehadiran Allah sing memperjalankan jenengan kali kulo suluk. Wong Kanjeng Nabi di dalam surat Al-Isra ayat 1 dikatakan subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Sing lakokno Rasulullah Isra Mi'raj sinten Pak? Gusti Allah toh? Gusti Allah. Niki Rasulullah, apalagi kita. Semuanya. Sing terpenting adalah bagaimana hati selalu muncul rasa bahwasanya semua itu sumbernya dari Allah. Itu saja dulu. Inilah sampean tanamkan ketika jenengan suluk sesuai dengan aurat, sesuai dengan manakib jenengan. Tolong iki sampean tanamkan di dalam hati jenengan dengan cara seperti ini. Jikalau jenengan yang ketiga jenengan nek mau kholwato 40 hari 40 malam, hati ini jangan pernah putus zikir. Tak jamin bisa sampai iki masuk ke alam makrifat, minimal lah ke alam fana, dan ini sudah jaminan Allah. Jenengan kudu yakin atas jaminan Allah ini. Jenengan kudu yakin kalau sampean sik mamangai engko kira-kira isok balik tarohku ki engko nek wis digawa Allah. Jangan di pikiran seperti itu. Yang jelas jenengan sebagai mujahid
jenengan sebagai sang pelaku untuk memerangi nafsu keluar dari belenggunya, wajib sampean hanya satu, minta pertolongan hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di situ tidak ada yang bisa mengalahkan nafsu, tidak ada yang bisa melepaskan rantai nafsu ini, kecuali yang bisa melepaskan hanyalah Allah. Seiring berjalannya jenengan iki melaksanakan tugas dzikir kalau wau. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mungkin itu materi yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya katakan, boleh beriman boleh ora, boleh dibuktikan boleh ora. Jenengan cara membuktikan untuk mencapai apa maksud sing sampean tuju, sampai awali modali harus beriman. Mengatakan kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali Mbah Yai mengizinkan untuk bertanya, monggo. Monggo Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Syarif Abdurrahman. Kula termasuk santri ingkang gagal mondok. Dados pengertosan kula mengenai keagamaan tentu sangat kirang, sangat tebih kekiranganipun. Ingkang ajeng kula tang letaken inggih punika wau sampun dipun sebataken ayat huwal awwalu wal akhiru ila akhirih, kang bahwa Gusti Allah niku ya sampun dados pangeran sing awit durung ana apa-apa, dereng wonten pun apa sampun Gusti Allah dados pangeran. Ananging setelah kula menyimak penjabaran saking jenengan bahwa kula kabeh kedah gadah thariqah kang isine maos zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kok ngeder-ngederi kula bahwa lafadz la ilaha illallah mengandung nafi karo isbat, sementara tujuannya kula mengakui keberadaannya Allah sebagai pangeran. Mengapa beli asyhadu annaka ya Allah, annaka ilahun, sementara untuk wa anna Muhammadar Rasulullah cetak bahwa kita kedah ngakui Muhammad adalah Rasulullah, tidak ada nafi isbatnya. Niku tujuanipun kados pundi. Kaping kali kula sampun maos Nurul Yakin, maos Qososul Anbiya, niku mboten manggihi Kanjeng Nabi Muhammad jadab. Dados nek jenengan sampun menguasai tulung, kula pengen dipun tedahaken kapan saate Kanjeng Nabi Muhammad jazab. Niku mawon sebagai pertanyaan saking kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa di dalam zikir la ilaha illallah itu harus ada nafi isbat? Alasannya karena dalam hati kita masih ada selain Allah. Munculnya nafi itu apa? Pembersihan. Pembersihan hati dari seluruh apa yang selain Allah sudah masuk di dalam hati kita. Itulah yang kusebut sebagai pacar baru. Itu yang kusebut sebagai pacar baru. Ketika saat nafi itu berjalan sesuai dengan sistemnya, coron jenengan iku sudah
melakukan kholwat utawa uzlah seperti Kanjeng Rasul ketika saat ke Gua Hira, maka disitulah akan dengan sendirinya itsbat, menetapkan yang ada cuman Allah. Laksana gini, jikalau ruangan itu ingin panjenengan itu enggak gelap, maka nyalakanlah lampunya. Ketika lampu itu dinyalakan, proses menyalakan mendatangkan cahaya itu namanya nafi, pembersihan diri dari pengakuan-pengakuan makhluk itu yang sudah masuk di dalam hati. Inilah nafsu yang kumaksud. Lah, setelah cahaya itu menyala, maka otomatis kegelapan itu akan hilang. Artinya ketika jenengan kali kula sudah tiada selain Allah di dalam diri, maka yang ada hanyalah Allah. Lah, proses yang namanya hilangnya kegelapan inilah yang disebut sebagai alam fana. Ini terjadi terhadap siapapun, cuman asa ketika saat beliau Kanjeng Nabi uzlah di dalam Gua Hira, nggak ada satu cerita atau ulama yang menerangkan tentang fana. Sebab apa? Ini kula sing kula katakan, ini mutiara, mutiaranya ilmu. Ini adalah sirul makrifat, rahasianya makrifat. Beliau itu gak berani, olehnya gak berani, takut fitnah nanti di tengah masyarakat, akhirnya tidak disampaikan. Bapak Ibu, fana bukan berarti tidak terjadi pada baginda Rasul, bukan. Semuanya terjadi pada para kekasih Allah. Yang disebut fana itu adalah hilangnya iman selain Allah di dalam hati. Wes, sehingga disebut sebagai zadab. Majedub iku orangnya, jadab itu perilakunya. Apa? Hati ini sudah tidak sadar kalau dunia saisine itu ada, nggak sadar. Alias apa? Dia cuman sadar yang ada cuman Allah. Mungkin dalam pandangan sampean zadab iku ngenten, seperti orang gila jalan-jalan, ngoten ndak? Bukan itu maksud saya. Yang disebut majedubun, orang yang ditiadakan dalam hatinya perkara selain Allah, tidak harus seperti itu. Bisa jadi beliau itu meninggalkan komunikasi pergaulan dengan yang lain. Bisa jadi. Lah, ketika Rasulullah ke Gua Hira, beliau kan meninggalkan keluarga, meninggalkan yang lainnya. Ini yang ku maksud, Pak. Intinya apa? Hati sampean ini sudah tidak sadar kalau dunia dan kalau mafis samawati wa mafil ardi, jenengan gak sadar kalau wujud, gak sadar. Karena apa? Karena ketutupan hanya wujudnya Allah. Wis nek dereng nyandak mboten usah dipeksa. Tolong dibuka dalam surah Al-An'am 79. Bagaimana beliau Kanjeng Nabi Ibrahim ketika menemukan alam makrifat niki. Dalam ayat 78 di situ dikatakan beliau Kanjeng Nabi Ibrahim itu, Pak, sebelum menemukan ini wajah tu wajia, beliau itu mengira bulan itu Tuhan. Ketika siang datang, bulan gak ada, oh bukan Tuhan kalau begitu. Lalu siang melihat matahari, oh mungkin ini yang lebih padang.
Ternyata ketika malam matahari tiada. Oh bukan. Akhirnya muncullah 79 itu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kalimah wa ana minal musyrikin ini menunjukkan bahwasanya beliau sudah tidak lagi menjadi orang yang menyekutukan Allah. Baik jali lebih-lebih khafi, syirik khafi lebih-lebih tidak. Karena apa? Karena ini wajah wajhiya, bersaksinya hati beliau itu hanya wajhiya. Pundi sih wajah Allah itu Pak? Pundi? Gini kita termasuk dakoikul asror atau sirul ma'rifat sing para masayang nggak berani untuk nyampaikan. Kalau boleh saya katakan, tolong sampean ningali kula. Tadi Al-Hadid ayat 3 kan mengatakan huwa az-zahiru wal ba, bukan udara loh Pak, bukan oksigen. Dalam ayat yang lain dikatakan laisa kamislihi. Itu dengan rasa, dengan ainul basiro, dengan mata dohir ini jangan. Kalau jenengan dengan mata dohir kelihatannya kosong. Ainul basiro. Udahlah, wis gak usah diperpanjang. Artinya laksanakan dululah dzikir itu nanti. Jenengan pasti akan memahami. Allah akan memberikan pahaman yang seperti itu nanti. Kalau Rasulullah tidak mengalami kefanaan, nggak mungkin. Nggak mungkin beliau itu ada di musyahadatul baqa. Musyahadatul baqa itu tempatnya maksum loh Pak. Maksum artinya 24 jam ini nggak bisa lepas beliau itu kemakrifatannya kepada Allah. Baik tidurnya maupun terjaganya dia, hati nggak bisa putus kepada Allah. Itu maksum. Beda dengan mahfud. Mahfud itu ditempati kekasih Allah yang ada di musyahadatul fana dan musyahadatul kamil ini atau fanaul fana. Artinya dalam 24 jam ini kadangkala ya lupa, kadangkala ya ingat. Di sini Pak, nggak mungkin lah. Bahasa majdub atau zadab itu jangan diartikan seperti orang gila-gila nih kok. Jangan. Cuman pertanyaannya majdubnya itu berapa persen? Berapa menit? Berapa jam? Pak, aku tanya. Orang tidur itu wajib sholat mboten? Waktu tidur? Wajib mboten? Sholat 5 waktu itu wajib mboten? Mboten toh? Karena bigoiri aklin, akalnya ditarik Allah. Seperti orang semaput, pingsan. Itu mboten wajib. Nanti kalau dia itu sadar lagi baru wajib. Hafidhu ala sholawa was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ini. Cuman pertanyaannya beliau itu jadabnya itu, fananya itu berapa menit ketika saat ada di gua Hiro. Bukan persoalannya Rasulullah mboten pernah fana, ya mesti fana Pak. Tadi saya katakan, apakah ditaruh di khos apa khawasul khawas? Kalau di khos, mohon maaf, ya sudah, wong bigori aklin loh Pak. Bagaimana bisa disentuh hukum syariat? Mboten saged. Lah wong gila. Kalau ditaruh khawasul khawas, bener hatinya yang difanakan selain Allah, tapi akalnya itu masih, ini disebut biaklin, akalnya masih fungsi, maka isi wajib kegawan hukum syariat. Akhirnya memunculkan sifat papat niki, sidik tablek amanah fatona.
makanya dijak komunikasi saged ngoten lho. Wis ngeten mawon, mengke sampean jalani aja dzikir dulu, nanti Allah sendiri akan membimbing panjenengan. Allah mboten jauh dari jenengan. Makanya yang bimbing asline jenengan kali kula iku namung Allah Subhanahu wa taala. Mekaten. Monggo lanjut, ada lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nama saya Anas Rozikin, Nggih. Sekretaris Jatman Nggih. Kecamatan Patrol. Jatman sak mangke apa jaman dulu? Sakniki. Wah, lah ngoten nah. Kudu ditegesno, lah ngoten nggih. Nggih. Gus, tadi sudah disampaikan bahwa hadirnya kita ini adalah satu perjuangan Nggih. yang Allah sudah takdirkan, dan seperti apa yang tadi sudah disampaikan bahwa pada waktu Allah mempercayakan kita untuk hadir ke dunia ini, tentunya kita pun sudah bertemu dengan Allah, Gus. Nggih. Tapi sayangnya, Gus, pertemuan kita masa lalu itu lupa sampai sekarang ini, sehingga belum tahu apa namanya wujudnya Allah, sehingga ini sebuah anugerah dan keinginan semua umat bahwa kenikmatan yang paling besar kelak nanti di yaumil kiamah tidak lain yaitu kita bertemu dengan Allah dan Rasulnya itu, Gus. Sehingga saya pun berpikiran tadi apa yang sudah disampaikan oleh Gus bahwa Allah Subhanahu wa taala itu apa artinya, bahwa tadi yang sudah disampaikan tidak bisa disamakan dengan sesuatu, Gus. Betul. Nah, sehingga dalam diri saya terkadang, terutama kalau sholat, Gus, saya berusaha pikiran saya dan bahkan gambar orang-orang soleh pun terkadang saya pasang di depan Nggih. apa untuk sholat itu, Gus. Nggih. Sehingga pikiran saya bahwa orang-orang soleh itu bisa mewakili saya, bisa bertemu dengan Allah, Gus. Nggih. Jadi kiai-kiai saya kadangkala secara bergantian saya pasang supaya saya bisa apa namanya secara hak bisa mengenal Allah. Tapi tadi yang sudah disampaikan, betul, artinya nanti la yughayyiru bisyai'in di sana itu. Nantinya salah juga itu, Gus. Sehingga tadi yang disampaikan juga bahwa sesuatu perasaan itu jangan wujudnya tapi perasaannya, Gus. Ini yang kemudian bagi saya sangat sulit, Gus. Pertanyaannya, Gus, sederhana tapi menurut saya ini sangat luar biasa. Nggih. Artinya bahwa untuk ibadah sehari-hari saya untuk bisa ya seolah-olah kita tuh menghadap Allah Subhanahu wa taala itu dengan gambaran ataupun rasa yang bagaimana, Gus. Ngaten, Sehingga apa namanya hati saya ini sangat yakin bahwa kita ini sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, Gus, barangkali pertanyaan sederhana namun perlu jawaban yang sangat Betul. cerdas dari Gus. Terima kasih, Gus. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salon niki iso emuni harus ada sambungan antara suara saya dengan mixer. Kalau taline mixer dengan suara saya terputus, mboten saged menghasilkan. Contoh, kita yang sudah di muraqabah, Mbak, sebetulnya itu kita harus tahu wasilah sambungan hati langsung nang Allah. Mohon maaf, ini kalau bahasa saya di dalam thariqah disebut robitoh, ya, disebut robitoh.
Sambungan antara sampean kita sebagai murid kepada guru. Lah ngoten nggih, mursyid. Oke. Kula tanya. Kita sebagai murid, beliau sebagai mursyid niku makhluk napa kholik? Halo. Halo. Kita itu korban, Pak, sebetulnya itu. Korban penyelewengan. Mohon maaf. Alhamdulillah sak mangke kita diarahkan yang benar dengan adanya jadman baru ini. Nggih, ngapunten Kang Kadah. Ngapunten. Dan aku bukan berarti menyalahkan yang lama ndak, itu proses. Proses kita. Karena apa? Semua dari Allah toh. Semua dari Allah. Kita semuanya itu ketika dilahirkan gak langsung berdiri, Pak, ada proses. Ada kita miring ke kanan, miring ke kiri, terus kita juga duduk, kita merangkang, itu sebuah proses. Ibu bapak tadi membuat kopi, wedang kopi juga ada proses. Airnya dididihkan, kopinya, gulanya, itu proses, gak langsung kopi. Oke. Kita awalnya adalah kalau miturut pandangan hakikat, kita itu kebanyakan kita roh lho Pak, maksudnya hati, penghamba terhadap selain Allah. Kanjeng Nabi pun pernah berpesan di dalam surah Al-Kahfi, Kul innama ana. Ini kanjeng Nabi yang mengatakan atas dasar perintah Allah. Innama ana basyarum mithlukum. Aku iki sesungguhnya manusia sama dengan dirimu. Apa sarahnya di dalamnya? Rasulullah tidak pernah, langsung Rasulullah ya, mengajarkan terhadap sahabat pada saat itu untuk memuji kepada selain Allah. Enggak ada. Artinya Rasulullah hanya mengajarkan terhadap para sahabat pada saat itu untuk alhamdu utawi sekabai pujalan puji iku lillahi mung kagungane Gusti Allah. Diteruskan ayatnya itu, aku telah mendapatkan wahyu, rupane wahyu ilahukum ilahu wahid. Itulah Tuhan yang Maha Esa, bukan saya, kata Rasul. Bukan saya, karena saya sama dengan kamu, sama manusianya. Ayo kita memuja yang sebenar-benarnya. Otomatis jenengan wajib mendapatkan wasilah antara ruh dengan Allah. Tadi Rasulullah katakan wa dzakarallaha katsiran. Kuncinya wasilah itu adalah zikir. Zikir yang bagaimana yang dimaksud zikron katsiron itu, zikir kan bahasa Arab Pak. Arti secara lugot bahasa, ingat. Tapi secara istilah sadar dalam hati sampean kali kula harus sadar bahwasanya yang wujud, bahwasanya yang berkehendak, bahwasanya yang apapun hanyalah Allah. Makanya mengapa sifat wajib Allah 20 pertama kali yang ditaruh sifat nafsiyah adalah wujud. Sifat nafsiyah itu sifat yang hanya dimiliki Allah, tidak boleh makhluk siapapun. Wujud. Berhubung ada maksud inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, muncullah sistem yang namanya Allahu khalaqakum. Asalnya kita tidak ada, adanya sebab diadakan oleh yang ada, yaitu Allah subhanahu
wa ta'ala. Bukan berarti kita diadakan oleh yang ada, bukan berarti kita harus menghai ada, nggak boleh. Inilah proses innalillahi, proses dari surga jenengan kali kula di dunia. Sekarang yang terpenting adalah wa inna ilaihi raji'un, kembali ke asal kita. Asal kita tidak ada. Bagaimana caranya kita di dalam diri itu imannya yang ada cuman Allah? Tolong dibuka dalam pasal 11 kitab Hikam. Idfin wujudaka fi ardil humul. Tenggelamkanlah, tiadakanlah keakuan dirimu yang wujud itu di bumi humul. Apa bumi humul? Bumi kefanaan, bumi kesunyian. Caranya kholwat, aksesnya dzikir. Disitulah jenengan nanti akan memegang wasilah hati sampai langsung pada Allah. Bahasa Jawa adalah rasa. Tadi saya katakan ketika jenengan iki suluk, tolong rasakan dalam hati hadirnya Allah yang tidak jauh, yang menggerakkan sampean berkholwat, berzikir, bersolat dan lain sebagainya. Cara prakteknya jenengan kudu wukuf kolbi dulu sebelum sholat. Apa wukuf kolbi? Diam hati, jangan berpikiran hati urusan-urusan dunia. Cukup hati sampean wukuf kolbi itu merasakan kehadiran wujudnya Allah hidup dalam diri Anda itu sebagai sang aktor penggerak sampean. Kalau hati jenengan iki fokus terus ketika berdiri siapa yang mendirikan jenengan, rukuk siapa yang merukukkan, hati kalau sudah tahu jawaban wasilah ini berarti melakukan wasilah ini, aku yakin Allah akan memahfud menjaga hati sampai dari nafsu yang masuk di dalam hati untuk mengalihkan pandang, untuk mengalihkan syahadah jenengan. Itu pasti. Tapi ono resiko nih Pak, jenengan mengkene pas klik difanakan Allah, lupa dengan rokaat. Udah, iki resiko. Bahkan kadang juga lupa dengan gerakan. Inilah yang disebut surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Antenge ati, bahagianya hati ketika saat jenengan disebabkan berzikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikirlah hatimu akan menemukan satu kedamaian. Zamane Mbah Khalwani sakniki mulai ditoto Pak. Wasilah khusus ini mulai disampaikan. Cara sholat bagaimana khusyuk sudah dituangkan di dalam surat Al-Baqarah 238. Hafidhu ala sholawah juga wassolatil wusto. Ini enggak ada tanda wakaf antara jamak as-sholawah dengan wassolatil wusto, enggak ada pemisah, justru ada wawu ataf. Wawu ataf yang menyambung artini kuwi yo jogonen salat jasmaniahmu syariat, ya toh? Wassolatil wusta, ruhaniyahmu sambungan nang Gusti Allah. Dengan cara seperti beliau Nabiullah Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya, berarti nikilah sing kula maksud robito wasilah langsung sampai datang Allah. Sesungguhnya ku hadapkan wajah ruhku wajhiya terhadap wajah Allah, berarti bundi rasa tadi sampai jaga rasa tadi. Ikut caranya. Sebab terus ayat setelah ada tanda wakaf, wakumu perintah niki, wakumu lillahi qanitin ay khosyiin, wajib sholat itu khusyuk bertemu Allah.
Miturut ayat ini Pak, menurut saya wajib sholat itu bertemu Allah atau khusyuk itu wajib. Tapi nggak bisa Pak, jikalau jenengan boten megang wasilah tadi, boten saged. Robito sampai nanti akan terhadap selain Allah nanti, tidak pada Allah. Sebab di Al-Quran Robitoh jenengan kali kula lewat surat Al-An'am 79, Nabiullah Ibrahim tidak ke bulan, tidak ke matahari. Itu adalah nisbat mawon, itu adalah dunia, mafis samawati wa mafil ardi. Tapi wajhiyah, makanya sifatnya wajhiyah di situ kan ada ayatnya terusnya lilladzi fatoros samawati wal ardo. Jadi beliau itu tidak menyembah sifatnya, namanya enggak. Sifatnya berkuasa menciptakan langit dan bumi. Hatinya beliau tidak memandang, tidak bersaksi terhadap isinya langit dan isi bumi, tapi menghadap wajhiyah. Lah disinilah akhirnya dikatakan wama ana, dan saya tidak termasuk golongan musyrikin. Tanda-tandanya itu tadi, jenengan sudah nggak merasa berapa menit, berapa jam, nggak merasa. Sembarang kudu dilatih Pak ya. Mumpung kita belum meninggal, pesan saya tolong Bapak Ibu yang hadir terutama jangan meninggal dulu panjenengan, jangan mati dulu sebelum mata hati jenengan ini estu hijabnya yang menjadikan butanya hati belum dihilangkan oleh Allah. Caranya pun berzikirah. Makanya kalau belum paham tolong nangani Mbah Yai langsung biar jenengan dididik zikir sire, zikir jahrine, engko sirul asrore saged.